Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan baik-baik ayat atau kalimat yang saya garis bawahi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ini perkataan Yesus. Aku datang atau Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia itu tidak ada yang tidak berbuat dosa. Dan menurut Alkitab, semua manusia yang berdosa, walaupun mereka hidup secara jasmani, tetapi Alkitab katakan bahwa orang-orang berdosa adalah orang-orang yang mati secara rohani. Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau Yesus katakan bahwa ia datang dengan tujuan supaya manusia berdosa memperoleh hidup, ini jelas menunjukkan bahwa manusia itu mati secara rohani. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan Adam dan Hawa mengabaikan perintah Allah ini. Adam dan Hawa mengabaikan firman Tuhan Allah ini. Dalam Kejadian pasal 3, di situ dengan jelas Alkitab memberikan kita, memberitahukan kepada kita bahwa Adam dan Hawa mengambil buah yang dilarang oleh Allah itu dan memakannya. Dan ketika mereka memakannya, maka mereka mengalami kematian secara rohani, yaitu mereka terpisah dari Allah. Kematian secara rohani yang dialami oleh Adam ini tidak berhenti sampai di situ, tetapi ini terus menjalar. Kematian ini terus menjalar kepada seluruh keturunan Adam, sehingga seluruh keturunan Adam adalah orang berdosa atau orang-orang yang sudah mati secara rohani. Efesus 2 ayat 1. Paulus pun mengatakan kepada jemaat-jemaat di Efesus dan juga kepada semua kita bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, saudara, kita semua adalah orang yang mati secara rohani. Oleh sebab itu, jangan kita menganggap enteng tentang kematian rohani ini. Kalau kita menganggap enteng akan hal ini, maka ini akan membawa kita kepada sebuah siksaan yang kekal, yaitu api neraka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus berkata, aku datang supaya mereka yang mati secara rohani mempunyai hidup. Allah tahu penyebab dari kematian rohani itu adalah dosa. Karena itu, jika Allah mau membereskan kematian rohani, supaya manusia yang mati itu memperoleh kehidupan kembali, maka Allah harus terlebih dahulu membereskan penyebab dari kematian itu, yaitu
dosa. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana cara Allah untuk membereskan penyebab dari kematian rohani yang dialami oleh manusia, yaitu dosa? Apakah Allah langsung saja mengampuni manusia yang berdosa itu supaya manusia yang berdosa yang sudah mati secara rohani itu bisa hidup kembali? Saya pikir ini mustahil. Karena kalau Allah hanya langsung menghapuskan saja atau langsung mengampuni saja, maka ini akan bertentangan atau bertabrakan dengan sifat Allah, yaitu adil. Allah itu adalah Allah yang adil. Karena itu Allah yang adil, maka Allah tidak mungkin meloloskan orang yang berbuat dosa. Orang berdosa harus dihukum oleh Allah. Kalau begitu, orang berdosa karena Allah itu adalah Allah yang adil, dan keadilan Allah mengharuskan diri Allah itu harus menghukum orang yang berbuat dosa, maka yang harus menanggung hukuman dosa adalah manusia, karena manusialah yang berdosa. Apakah Allah harus memakai manusia untuk menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa? Ya, tetapi pertanyaannya, semua manusia menurut pandangan Allah, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan semua manusia tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bahkan tidak ada seorang pun manusia di bawah kolong langit ini yang tidak berbuat dosa. Bagaimana orang berdosa atau manusia berdosa bisa menjadi juru selamat bagi manusia berdosa yang lainnya? Maka di sini perlu untuk memakai atau untuk menjadi juru selamat, maka harus manusia yang tidak berdosa. Cari-cari tidak ada. Semua manusia tidak ada yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa hanya Allah. Tetapi, itu berarti Allah lah yang harus sendiri menebus manusia, atau Allah lah yang sendiri harus menerima dan menanggung hukuman dosa manusia. Tetapi kita mengalami jalan buntu. Karena apa? Persoalannya Allah itu tidak bisa mati. Karena Allah itu tidak bisa mati, tetapi Allah yang tidak bisa mati itu harus menanggung dosa manusia. Maka untuk bisa mati, Allah harus menjadi manusia. Untuk bisa mati, Allah harus menjadi manusia. Dan inilah yang dilakukan oleh Allah, yaitu Allah menjelma menjadi manusia yang kita kenal sebagai manusia Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka yang mati secara rohani mempunyai hidup." Saya ingin menyoroti ada hal yang penting dari kalimat ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kata aku datang, perhatikan baik-baik, kata aku datang ini mau menunjukkan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum
lahir. Karena Yesus itu sudah ada sebelum ia lahir. Dalam kalimat "aku datang" ini mau menunjukkan bahwa keilahian Yesus. Makanya dalam pembukaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau saya mau menggantikan kata firman itu atau logos itu dengan Yesus, maka kalimat ini bisa berbunyi demikian. Pada mulanya adalah Yesus, Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Ayat 14 dalam Injil Yohanes, Yesus itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi cara Allah untuk membuat manusia yang mati secara rohani itu bisa memperoleh kehidupan yang kekal atau kehidupan rohani, maka satu-satunya cara yaitu Allah harus menjadi manusia. Jadi Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, supaya di dalam kemanusiaan atau dalam naturnya sebagai manusia, dia bisa mati untuk menebus dosa-dosa manusia yang telah berdosa kepada Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, maka dapat kita katakan bahwa yang selanjutnya adalah Yesus datang untuk memberikan hidup rohani kepada manusia yang sudah mati secara rohani. Untuk itulah ia memikul hukuman dosa atau ia menanggung semua hukuman dosa kita di atas kayu salib. Ia yang hidup harus mati supaya kita yang mati secara rohani menjadi hidup kembali. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita, satu-satunya juru selamat kita. Hari ini jika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, saudara mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah serta juru selamatmu, serta percaya kepadanya, maka dengarkanlah kebenaran firman Tuhan ini dengan baik-baik. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Maukah saudara percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, dan penyelamat, dan satu-satunya penyelamatmu secara pribadi dalam hidupmu? Ingat sekali lagi, saudara dan saya dan semua orang adalah orang-orang yang sudah mati secara rohani. Dan untuk memperoleh kehidupan, satu-satunya jalan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan Allah kita. Kalau Anda percaya dan saya percaya kepada Dia, maka percayalah kehidupan kekal kita yang tadi mati secara rohani. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita sudah memperoleh kehidupan yang kekal.
dan kita tidak akan mengalami kematian yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.